Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Baik, kita akan membahas materi terkait dengan listrik pada bus bermuatan yang seragam. Eh, di layar sudah ada gambar. Awalnya bahwa kita asumsikan sebuah batang dengan distribusi muatan di batang dengan distribusi muatan yang seragam, muatan positif, yaitu misalkan ini, oke. Kemudian kita juga asumsikan bahwa pertama, yang kedua kita asumsikan bahwa kemudian batang dibengkokkan seperti pada gambar dengan radius R, bengkokkan dengan jari-jari R, dan sudut pusatnya itulah C. Pusatnya adalah I radian. Maka kemudian kita akan mencari medan listrik di titik P yang seperti pada gambar titik P, yang kemudian kita buat. Di sini ada ya, R, kemudian kita buat dalam kartesian yaitu X dan Y dengan titik pusat di titik B. Nah, lalu kemudian jika kita kemudian anggaplah lambda itu adalah muatan atau distribusi muatan ya, rapat muatan linear, lambda, maka dari sini kemudian kita bisa dapat menuliskan dengan panjang busur, kita usahakanlah S, ini sama dengan R saya kalikan dengan sudut pusat V. Nah, maka kemudian kita bisa menuliskan bahwa lambda sama dengan T dibagi dengan RV. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah untuk elemen, ya, kita akan bagi kemudian batang yang dibengkokkan ini menyerupai bentuk lingkaran ini dengan jari-jari R. Kita ambil elemen, katakanlah elemen DS, gitu ya. Elemennya seperti pada gambar ada DS, kita ambil elemen DS yang jaraknya kemudian sejauh S, panjang busur S, ya. Kemudian kita ambil titik pusat adalah R, titik P. Maka kemudian kita bisa menuliskan bahwa elemen DS-nya itu sama dengan R dikalikan dengan D theta. Ya, dengan asumsi bahwa sudut elemennya ini sebesar D theta pada gambar. Nah, karena itu kemudian muatan deki pada elemen DS, gitu ya, kita akan dapatkan bahwa deki itu sama dengan lambda dikalikan dengan DS.
di mana lambda itu sama dengan Q dibagi dengan RV, lalu saya kalikan dengan ds itu sama dengan R kali D theta. Maka ini sama dengan Q dibagi dengan sudut pusat V, saya kalikan dengan D theta. Nah, kemudian untuk mencari medan listrik di titik P, maka pertama kita harus mencari tahu besar atau magnitudo dari medan listrik DE di titik P. Ada DE di titik P yang warna merah, arahnya ke atas, akibat dari muatan elemen muatan DS, elemen muatan Dq pada DS. Karena itu kemudian besar medan listrik DE di titik P itu adalah DE sama dengan K dikalikan dengan DQ dibagi dengan R kuadrat. Atau kemudian kita tuliskan sebagai dengan K I dibagi dengan R kuadrat dikali dengan V terus dikalikan dengan D theta. Kenapa? Karena dq tidak lain adalah Q dibagi dengan V dikalikan dengan D theta. Nah, maka kemudian medan ini memiliki komponen-komponen. Ya. Ada komponen di arah vertikal, yaitu DEY, dan ada komponen di arah horizontal, yaitu DEX. Ya. Dimana untuk DEY tidak lain adalah jadi medan listrik ya. Komponen medan listrik ya. Untuk DEY itu sama dengan tidak lain adalah kalau kita lihat maka sudutnya itu adalah di sini, berarti DE sinus theta. Oke. Dan ini di sepanjang sumbu dan di sepanjang sumbu X ada X ya, yang arahnya kemudian di sepanjang X negatif, jadi dia ke kiri, ke arah sumbu X negatif, sementara untuk yang DY pada arah sumbu Y positif ke atas. Nah, lalu kemudian komponen X yang ada pada titik T, artinya medan listrik komponen DEX yang terbentuk di titik P, arahnya dia akan saling perlawanan. Ya. Ketika kemudian kita ambil yang di bagian sini, ya, di bagian sisi kiri, maka berarti ada yang arah medan listrik DX ke arah X positif. Besarnya sama, lalu kemudian arahnya berlawanan, sehingga kemudian komponen DX itu akan saling menggeser satu sama yang lain. Ya. Sehingga kemudian yang tersisa itu adalah tinggal DEY. Maka ini sama dengan 0 ya. Dan yang tersisa itu adalah tinggal komponen vertikalnya itu DEY sama dengan DE kosinus theta. Maka ini yang dimana DE sama dengan dibagi dengan R kuadrat V dikalikan dengan D theta lalu dikalikan dengan cos theta. Oke. Soalnya kemudian kalau saya rapikan maka ini saya bawa ke belakang. Jadi cos theta D theta. Nah, konsekuensinya itu adalah bahwa total medan listrik di titik P akibat dari seluruh elemen muatan DQ ya, sepanjang batang yang dibengkokkan menyerupai lingkaran dengan jari-jari R, maka totalnya itu berarti kita ambil integrasi di seluruh komponen Y ya. Sehingga kemudian total medan listriknya di titik P itu adalah E sama dengan integral
dari D, E, Y. Nah, ini berarti sama dengan integral dari, ya. Nah, kalau kita ambil kemudian batasnya, berarti dari min, dari arah negatifnya, min V per 2 dibagi dengan apa sampai dengan plus V per 2. Jadi integral V per 2 ini negatif V per 2 kemudian sampai plus V per 2 dari K Q R kuadrat psi cos theta d theta. Nah, maka kemudian ini sama dengan kita ketahui bersama bahwa K adalah konstanta, kemudian R kuadrat juga adalah konstanta, dan V juga adalah konstanta, maka yang persisnya itu adalah dalam integral adalah cos theta d theta. Ini saya bawa keluar dari integral. Ini sama dengan min V per 2 sampai plus V per 2 cos theta d theta. Maka ini sama dengan integralnya itu adalah integral cos theta d theta adalah sinus theta. Jadi sinus theta dengan batas dari min V per 2 sampai V per 2 plus V per 2 sama dengan sinus theta dengan batas V minus V per 2 sampai plus V per 2. Maka ini sama dengan ya, K Q per R kuadrat kali V dikalikan dengan substitusi theta digantikan dengan V per 2 dengan minus V per 2 berarti sinus V per 2 kemudian saya kurangi dengan sinus dari minus V per 2 ya. Jadi ini sama dengan K dikali Q menjadi 2 kali sin V per 2. Oke. Atau kemudian kita tuliskan sebagai ya, K dikalikan dengan Q kemudian dibagi R kuadrat kemudian sin V per 2 kemudian dibagi dengan V per 2. Oke, sorry. Ini saya pisah. Oke, dibagi dengan V per 2. Jadi, medan listrik di titik P sepanjang sumbu Y itu adalah besarnya K Q bagi R kuadrat kali sin V per 2 dibagi dengan V per 2. Nah, untuk kasus ini kemudian ada beberapa kasus khususnya ya. Yang pertama misalkan ya. Jadi untuk yang pertama kasus khususnya itu adalah pada V sama dengan jadi untuk V sama dengan 0. Ya. Untuk V sama dengan 0 ya. Artinya apa? Berarti muatan titik gitu ya. Maka kemudian ketika kemudian kita aplikasikan atau kita gunakan kasus pembatasan, artinya limit
V sama dengan 0 atau V menuju 0 dari sin V per 2 dibagi V per 2, maka ini sama dengan 1. Sehingga kemudian medan listrik di titik P itu menjadi E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R dibagi sin V per 2 dibagi dengan V per 2 itu sama dengan 1. Itu kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu untuk V sama dengan P. V sama dengan P. Maka kita dapat menuliskan bahwa sin V itu sama dengan sin P itu sama dengan 0. Jadi medan listriknya itu sama dengan E sama dengan K kuadrat dikali dengan 0 berarti sama dengan 0. Kemudian ini untuk kasus V sama dengan 2P gitu ya. V sama dengan 2P sehingga sin P ketika saya masukkan di sini berarti sin P per 2 berarti sin 2P per 2 tinggal sin V, sementara sin P sama dengan 0 sehingga medan listrik titik P itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, untuk V sama dengan P, ya, sama dengan P, maka yang di sini sin 2V sin V per 2 dibagi dengan V per 2. Untuk yang sekarang V sama dengan P, maka kita substitusikan bahwa untuk sin P per 2 kemudian dibagi dengan P per 2 maka ini sama dengan 2 dibagi dengan P. Maka medan listriknya itu kita peroleh E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan 2 kali V. Berarti 2, kemudian ada jadi 2 kaki dibagi dengan PR kuadrat. Jadi ada 3 kasus khusus yang bisa kita dapatkan dari persoalan terkait dengan mencari medan listrik di titik P pada kasus batang dengan distribusi muatan yang seragam Q, kemudian dibengkokkan dengan jari-jari F dan sudut pusat sebesar di radian.